Coba sambil. Setelah kita sepakati judulnya ini, ya, ini judul. Judul. Judulnya ini kan. Ini identifikasi masalah. Oke, ini paradigma. Oke, kita tadi baru Y-nya ya. Y-nya kan kualitas peserta. Oke, ini udah sesuai ya. Ingin melihat minat juga nggak terlalu tepat. Kualitas SDM pengajar, nah ini tepat ya, bisa karena sesuai dengan variabel X ya. Tapi ingat harus fokusnya tetap ke Y, kualitas output pesertanya. Terus kualitas aplikasi aplikasi apa itu? Kurikulum, kurikulum. Ini namanya benar ya, aplikasi kurikulum. Benar. Oke. Nah, ini semua sudah ada. Tinggal nanti Yuni jelaskan, misalnya kualitas output peserta pelatihan, apa masalahnya di situ? Tidak sesuai dengan, itu kan misalnya banyak tidak sesuai standar Jepang, misalnya. Gitu, benar nggak, Yun? Tidak apa, Pak? Tidak sesuai dengan standar Jepang, standar pekerja Jepang, pekerja di Jepang, benar nggak? Bentar, kualitas output yang banyak. Maksudnya masalahnya yang Y itu yang jeleknya itu apa? Misalnya outputnya nggak sesuai itu seperti apa? Coba ceritakan. Nanti kita bikin kalimat. Seperti bahasanya yang kurang, Hmm. masih belum lah gitu ya. Kalau Hmm. buat Iya. anaknya tuh belum siap dari segi bahasa, kemudian dari sikap Bentar. Bahasa dulu. eh, ketika Peserta, peserta pelatihan belum menguasai secara benar bahasa Jepang. Terus apa lagi ya? eh, belum memahami budaya kebersihan Oh, di Jepang. para peserta pelatihan belum menguasai budaya kebersihan di Jepang. Terus belum menguasai budaya kerja dan budaya dan etos kerja Jepang. Hmm, ini ya semua nih. Terus apa lagi? Hmm, bentar. Jadi tujuannya itu berbeda, misalkan ketika masih di LPK-nya tuh, dia tuh tujuan ke Jepangnya tuh misalkan mengumpulkan uang, cita-citanya ini. Tapi Hmm. ketika sudah di Jepang itu terlena malah jadi sering main dan lain-lain, itu gimana ya menjabarkannya. Oke. Jadi Ah, tujuannya tidak konsisten gitu. hmm. Itu juga menjadi salah satu permasalahan. Oke, oke. Paham, paham, paham. Bentar, kita bahasakan. Para peserta yang sudah bekerja di Jepang masih banyak atau ada lah atau ya bisa bilang misalnya masih ada, misalnya masih ada yang tidak fokus bekerja tetapi lebih fokus main, gitu kan? Ya. Nah, nanti Yudi bisa Hmm, ditambah-tambahkan. Jadi ya semua nih masalahnya. Ada lagi?
Lagi. Jadi mencari masalah bukan? Iya, maksudnya kan kita sudah petakan paradigmanya itu kan X, Z, Y, ya. Nah, di Y-nya itu memang harus dipetakan ini. Ya ini sudah cukup sih. Nanti kalau misalnya ada tambahan ya, apa nanti unit tambahin ya. Kalau ini udah lebih dari cukup nih. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Nah, maksud saya nanti yang kualitas SDM, kualitas karyawan itu silakan masalahnya seperti apa sama unit nanti dijelaskan di sini ya. Identifikasi itu ya banyak ya, boleh banyak jadi lebih bagus. Itu dari baru identifikasi yang Y ya? Iya, Apa udah keseluruhan? ya. Tapi kalau ini kayaknya seperti ini bisa lah ya. Nanti tinggal ditambahkan misalnya kualitas karyawannya seperti apa, SDM seperti apa. Nah, aplikasi kurikulum. Nah, nanti misalnya dijelaskan apa di beberapa penelitian aplikasi ini membantu kualitas gitu kan. Tetapi ada penelitian yang tidak. Gitu. Jadi ada inkonsistensi penggunaan aplikasi apa inkonsistensi aplikasi kurikulum, hasil dari aplikasi kurikulum misalnya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau aplikasi kurikulum, ya misalnya kalau sepengetahuan Bapak ya bisa diambil masalahnya dari penelitian gitu. Oh, penelitian ini mau bagus, penelitian ini tidak bagus. Nah, kalau misalnya di Satu lagi itu Pak, apa? Gimana gimana? itu di komentar Bentar. masalah untuk output pesertanya. Kurangnya penerapan budaya Aisatsu oleh peserta. Nah, apa tuh Aisatsu teh? Administrasi itu kayak salam, salam, Nah, oh salam. pengucapan Ait gitu ya. selamat Saitnya itu pagi. kurang gitu ya. Nah, dari adanya pelatihan itu kan harusnya outputnya orang itu jadi sudah terbiasa. Kalau salam itu, kalau kita mau budayanya kan suntangan, kalau di sana mau hait gitu ya. Ya itu bisa dimasukkan nanti ya, bisa dimasukkan di sini silahkan. Itu kan bagian dari output ya. Yang lain mohon bisa mengikutinya. Kurangnya penerapan budaya Aisat. Nah, ya kita lanjutin lanjutin dulu ya. Ini baru pembahasan bab 1 loh ini yang ini ya. Ini identifikasinya, ini judulnya seperti ini, paradigmanya seperti ini. Terus kan di buku panduan itu kan ada rumusan, benar nggak? Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang seperti ini, X, Z, Y itu seperti apa? Satu, berarti apa? Bagaimana kualitas SDM para pegawai gitu kan? Sekarang yang X-nya bukan? Nah, bagaimana Jadi urutannya Bapak kalau identifikasi masalah itu dari Y dulu gitu, terus ke X, terus ke Z gitu apa gimana? boleh, pokoknya yang pertama itu harus menonjolkan Y-nya. Ketika Y-nya diteliti ya harus Y-nya benar-benar bermasalah itu di Y-nya. Oh Itu iya, baik. nah kalau di rumusan ya, baku ya. Bagaimana X? Bagaimana Z? Bagaimana Y? Ya. Yang keempat apa? Bagaimana pengaruh X ke Y? Bagaimana pengaruh X iya, tapi maksudnya itu nanti dijabarkan ya. Jadi gini, bagaimana kualitas SDM pegawai di LPK itu gitu kan? Di LPK Uni, LPK Mizuno. Perumusan masalah itu contohnya tuh kayak gimana, Pak? Nah,
Oke, ya kita selesaikan dulu. 5. Bagaimana pengaruh Z ke X dan Y? Jadi 5 kalau ini. Bagaimana ini, gitu kan? Bagaimana ini ke sini, sebagaimana ini mempengaruhi hubungan ini. Tuh, keberedugan. Jadi kalau dibahasakan kalimatnya ya, satu, bagaimana kualitas SDM pegawai di RK Mizuno. Nah, ya RK Mizuno. Gitu. Berarti kalau yang kedua gimana ya? Bagaimana Yang Z. kualitas Bagaimana? peserta pelatihan? Yang ini nih, Z-nya. Oh, Z Bagaimana? aplikasi. Bagaimana Bisa gini, bisa begini. Bagaimana penggunaan aplikasi aplikasi kurikulum di LPK Mizuno. ada? Bisa begitu. Jadi bagaimana Hmm, penggunaannya? Bagus enggak gitu kan? Nah, itu harus dijawab nanti di bab 5. oh ya. Yang ketiga yang ini. Babi. Bagaimana? Bagaimana, Pak? Langsung aja kualitas. Output peserta pelatihan pada proses pemagangan. Ya, bagaimana kualitas output peserta pelatihan di gitu aja di Di LPK Jepang. Mizuno gitu. Di Jepang loh, Pak. Kan kan output. Iya, maksudnya si kan yang diceknya itu objeknya itu para pesertanya. Para peserta yang di mana sih? Bukan Hmm. waktu di Jepang. Para peserta yang apa belajarnya di Mizuno gitu. Misalnya setelah belajar Oh, kan dia ke sana, tapi kan tetap objeknya biarpun dia di Jepang, tapi kita hmm. objeknya kan si orang itu yang pernah di Mizuno gitu. Seperti apa? Ku- Bagaimana kualitas output peserta pelatihan di Mizuno? Latihan di LPK Mizuno, ya kan? Agak rancu nggak? Enggak kan? Soalnya, soalnya di situ ada output gitu. Iya, output kan gini. Output itu Atau kan artinya D-nya hasil. D-nya Hah? diganti dari Kak. D-nya dari LPK Mizuno gitu. Kualitas output peserta pelatihan dari LPK Mizuno gitu. Bukan Wah, di. boleh satu gitu. Boleh. Dari boleh. Jadi maksudnya itu kan si output pesertanya itu entah itu dianya setelah belajar belum belum ke Jepang tapi dicek dulu kan setelah Hmm. pelatihan terus dia tesnya gimana itu juga masuk ke objek Oh penelitiannya. iya. Terus misalnya ada yang sudah bekerja bagaimana, nah itu juga tetap objek eh, penelitiannya, ya. Bukan berarti D-nya itu di LPK harus di LPK, enggak, maksudnya yang berasal di LPK itu. Jadi bagaimana kualitas output peserta pelatihan. Maksud di sana itu ya peserta Hmm. pelatihannya itu melekat. Kayak saya misalnya dari Semakji. Ya bagaimana saya Hmm. apa output peserta-peserta itu termasuk saya yang diteliti di Semakjinya itu ya artinya biarpun saya sudah keluar tapi di kalimatnya itu tetap melekat Semakji. Misalnya bukan karena oh saya sudah di Unpi bagaimana di Unpinya enggak disebutin di Jepangnya. Oh iya iya. Yang keempat, pengaruhnya bagaimana pengaruh SDM pegawai Pegawai terhadap kualitas output peserta kualitas. pelatihan di LPK Mizuno gitu. Ya.
Ini juga Oh ada ya ada. jadi malah hancur ya. Bagaimana kualitas SDM terhadap kualitas output. Nah, ya sudah tahu lah. Nah, yang 5 ini agak ini. Bagaimana eh, Pengaruh jet. pengaruh mediasi aplikasi kurikulum terhadap pengaruh gini-gini. Bagaimana pengaruh media bagi kurikulum terhadap bagaimana pengaruh salah, sorry. Sorry, ini agak agak tinggi. Bagaimana pengaruh Aplikasi kurikulum terhadap kualitas SDM pengaruh terhadap apa kualitas output Mizuno kan bagaimana SDM-nya terhadap kualitas Mizuno yang dipengaruhi oleh variabel aplikasi jet. aplikasi kurikulum sebagai variabel moderasi gitu. Jadi pengen Itu dilihat rumusan masalahnya diganti nggak? yang mana. Itu yang kelima rumusan masalahnya berarti dari X ke Y ke Z. Mm-mm. Jadi kan 5 ini ini gimana, ini gimana, ini gimana. Terus ini ke sini kan gimana nih pengaruh ini ke sini. Hmm. Nah, yang terakhir pengaruh ini ke sini itu bagaimana setelah ada ini, maksudnya gitu. Oh iya ya. Gitu. Jadi kalimatnya seperti ini. Jadi setelah pengaruh ini, tapi bagaimana ada pengaruh ini, hubungan ini ke sini, pengaruh ini ke sini teh. Maksudnya boleh seperti ini. Bagaimana pengaruh kualitas SDM karya pegawai L3 pegawai terhadap kualitas output peserta pelatihan yang dipengaruhi oleh variabel aplikasi kurikulum sebagai variabel moderasi di Ya, LPK Juno gitu. Jadi pengen dilihat. Nah, itu rumusan ya. oke. Rumusan sudah, tujuan disesuaikan dengan rumusan. Tujuan bentar, bab 1 itu saya lihat apa namanya? Ini Panduannya. udah bab satu belum, Pak? Hah? Udah bab satu belum? Iya itu baru bab 1. Belum lagi Oh, ngobrolin latar belakang. Coba kita lihat teman-teman kan punya ini panduan KTI ya. Bisa dibuka di masing-masing panduan KTI-nya. KTI apa, Pak? Pedoman karya tulis ilmiah yang ekonomi. Belum muncul. Sebentar. Lama banget muncul. Loading. Putarnya sudah harus diganti. Pakai WiFi, Bapak. Hah? Wi-Fi. Ini mah laptopnya. Laptopnya mod. Belum kebuka ya. Nah, ini kan panduannya nih. Single blank ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini kan. Nih, seperti ini nih. Nah, ini
Maksud dan tujuan penelitian. Contoh untuk mengetahui boleh ya tujuannya untuk mengetahui. Ini contoh tujuan berarti tadi rumusan sudah kalau di atas kan kalau nggak salah rumusan. Nah, rumusannya ini kan mempertanyakan X, katakan Y, identifikasi dan rumusan ya sudah dibahas. Tujuan kalau tujuan mengikuti. Jadi tujuannya berarti untuk mengetahui bagaimana kualitas SDM, untuk mengetahui bagaimana penggunaan gitu ya semua. Ya, Oh iya, iya. gampang kan? Hmm. Terus kegunaan, nah kegunaan ini mah silahkan lah. Kegunaan silahkan. Kegunaan untuk apa? Untuk perusahaan gitu kan? Untuk diri saya itu mah Untuk peneliti ya. hmm, bab 2. Nah, nanti bab 2-nya ya kita pelajari dulu. Nah, sekarang kita mundur ke belakang. Cara menulis latar belakang. Belakang. Nah, latar belakang kan sudah ada nih identifikasi masalah. Identifikasi Hmm. masalah ini ya, ini harus dijabarkan di latar belakang, harus ada. Oh iya. Bagaimana sih cara nulis latar belakang? Latar belakang itu ada yang deduktif, ada yang induktif. Deduktif berarti ngomongin yang luas dulu. Induktif berarti langsung pokok masalah. Misalnya kalau deduktif, eh, menurut hasil statistik ya atau menurut berita di Jepang masih membutuhkan pekerja yang banyak Ya. gitu kan. Dan menurut data BI bahwa eh, penghasilan devisa itu dari pegawai luar negeri dari Jepang itu cukup tinggi dan Indonesia membutuhkannya. Itu kan ngomongin yang luas dulu tuh, gede dulu. Nah, baru ngomongin itu teh misalnya mengerucut. Terus misalnya salah satu apa? Salah satu LPK yang menyediakan ini adalah Mizuno. Mizuno sudah beroperasi selama 5 tahun, menghasilkan beberapa pelatihan. Nah, kualitas pelatihannya itu, tetapi kualitas biarpun sudah lama, tetapi kualitas output dari peserta pelatihannya itu masih tidak sesuai dengan harapan penerima kerja di Jepang. Ngomongin lah, misalnya kan, menurut data yang diperoleh peneliti dari Mizuno, ada beberapa peserta yang setelah mengikuti pelatihan tapi belum secara benar menguasai bahasa Jepang. Misalnya dicontohkan misalnya si Anu. Sedangkan gitu kan di Jepang sendiri bahasa itu sangat penting. Misalnya terus dikutip dari YouTuber, misalnya dari YouTube orang Jepang bahwa ketika pekerja yang kurang berbahasa Jepang maka akan sering kena bully, sering kena apa namanya perilaku yang tidak baik dari orang-orang Jepang, gitu kan? Tapi dituliskan sumbernya. Nah, terus Ya. dibahas satu-satu sambil diselipin. Berdasarkan identifikasi masalah. Hmm, ibaratnya teman-teman berpidato, tapi sudah ada poin-poinnya. Itu yang diceritakan, gitu. Iya, Pak. Nah, tetapi di dalam bercerita itu, latar belakang itu, kaidah artikel ilmiah itu setiap eh, paragraf itu harus jelas sumbernya dari mana. Entah itu dari media online, dari YouTube misalnya kan. Terus misalnya dari hasil wawancara, dari hasil data di perusahaan, bilangin seperti ini gitu. Nah, itu juga perlu import teman-teman. Bagaimana sih nyusunnya, data yang benar yang ditampilkan seperti apa gitu. Dan
orang juga harus diberi pemahaman, misalnya ngomongin tentang output peserta, kualitas output peserta. Kualitas output peserta yang bagus misalnya kan, menurut siapa itu adalah 1, 2, 3 misalnya, menurut teorinya. Nah, Ya. 1, 2, 3 itu tidak sesuai dihubungkan lagi dengan keadaan. Jadi berceritanya seperti itu, tapi bukan Itu. berarti pengertian semua dijelaskan pengertian. Enggak, tapi bagaimana bercerita orang itu jadi tertarik gitu baca. Nah, itu modelnya deduktif. Terus kalau induktif seperti apa? Misalnya induktifnya langsung ke poinnya, misalnya. Output peserta pelatihan misalnya seperti itu ya. Output peserta pelatihan di Mizuno itu masih di bawah standar. Langsung poinnya dulu misalnya. Atau misalnya ada berita bahwa peserta pelatihan di Jepang itu tidak bolos pekerja, malah dia pelisaran di Jepang gitu kan. Nah, hal ini tidak sesuai dengan eh, tujuan dari program pelatihan. Ya, langsung Mm-mm. berita dari poinnya. Nah, baru dari situ itu fenomena itu kemarin diceritakan. Kenapa begini? Nah, itu teh ternyata tidak sesuai dengan teori kualitas peserta. Karena menurut sumber, misalnya menurut paper ya dari jurnal, menurut buku, bahwa kualitas setelah mengikuti pelatihan harusnya itu dia berkualitas sesuai dengan tujuannya gitu. Gitu. Nah, dan itu ada yang deduktif dan ada induktif. Tapi nanti latar belakang itu kan sebuah karya tulis, sebuah seni. Jadi tergantung teman-teman menyampaikannya. Bebas mau deduktif, induktif atau mau dikombinasikan terserah. Yang penting apa namanya, setiap paragraf itu bertanggung jawab, ada sumbernya dari mana gitu ya. Entah dari buku. Berarti banyak dong Pak kata pengantarnya. Hah? Banyak dong kata pengantarnya. Pendahuluan. Oh iya, kata Oh, pengantar pendahuluan. untuk ke itunya, ya itu kan karya seni, seninya bagaimana. Jadi ya bayangkan ketika orang yang baca novel tapi tertarik pengen baca, nah seperti itu. Gitu. Tapi bukan bahasa kayak novel, nggak ada aku, saya, ya apa, aku, kamu, bahasanya bahasa Iya. artikel ilmiah. Tapi orang bisa tertarik baca, wah, gitu, diceritakan. Nah itu memang butuh effort. Triknya Ya. untuk awal adalah nulislah yang ada di isi kepala, tulis aja dulu. Tulis, jangan takut. Nah, setelah ditulis beres, misalnya 5 halaman, direview lagi. Ada nggak yang sesuai cara mengutip yang benar seperti apa? Nah, kalau misalnya udah yakin, bawa ke dosen pembimbing. Nanti direview lagi. Oh ini nih salah nih, ini bukan kaidah artikel ilmiah gitu. Terus temanya itu nggak kena nih, temanya terlalu berbelit-belit misalnya gitu ya. Makanya kenapa penting identifikasi ini. Setelah ini sudah sesuai dengan judul, ya, baru kembangkanlah latar belakang. Itu trik pengalaman pribadi seperti itu. Jadi bagusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman, maksudnya di pemetaan itu setelah dipetakan harus bisa langsung eksekusi. Makanya ya kan kayak Yunik yang sering bertanya, yang ini dia cepat dan terus diaplikasikan, langsung menulis. Setelah beres misalnya besoknya langsung menulis bab 1, bab 2, terus dituliskan dengan judulnya yang sudah diarahkan atau rubah-rubah. Terus aja misalnya kalau lagi mood ya tulis aja sampai bab 3. Gimana sih bab 3 teh? Pinjam ini apa skripsi, buka skripsi. Ketika mentok lewat dulu, ketika mentok lewat dulu. Kan ketika mentok nanti tinggal pas perkuliahan Bapak tinggal ditanyain gitu. Ya, Yesus. Pak. Iya, maksudnya begitu. Jadi teman-teman langsung belajar. Dan ini tolong diisi ya.
Iya, Pak. Hmm? Gimana? Iya, Mbak. Mana tadi teh Yuni ya. Jadi sebenarnya yang bawel itu justru untung kalau perkuliahan sistem Bapak gitu kan. Ya karena kan dia Iya. bertanya terus. Minatnya ya silakan diisilah, terserah minatnya apa ya. Identifikasinya tadi yang ini dimasukkan Yun ya, yang Yuni. Terus objeknya berarti LPK, Ya, Pak. LPK Mizuno gitu. Terus di download dulu. Begitu, artinya begitu. Maksud maksud Bapak itu begitu. Jadi pengen satu-satu diarahin, kamu judulnya ini ya. Kamu judulnya ini sepakat. Gak apa pengen ini dong, nah, tambahin gitu. Kalau bisa, khususnya manajemen kan dosen-dosen yang lain kan kekeh pengen minimal itu di 3 variabel. Jadi 3 variabel ke atas ya. Nah, Bapak hanya membantu judul-judul yang unik, yang beda gitu kan. Ada kebaruannya, ada novelty-nya. Pengennya begitu. Jadi lebih lebih ya lebih inilah. Jangan standar aja kan bosen gitu. Mana tadi teh? Nah, identifikasi tulis berarti objeknya di sini LPK Mizuno, Mizuno gitu. Ya. Temanya ya tentang ini apa kualitas output peserta pela- pelatihan. Berarti kata kuncinya kualitas SDM. Nah, terus apa lagi ada kata kuncinya? Aplikasi kurikulum gitu kan. Sama output. Sama output. Output. Gitu output peserta pelatihan. Nah, isi sendirilah itu dari judul. Judulnya tinggal isi. Begitu maksudnya. Ya. Ini nah, yang itu yang lain misalnya Dahlia, Dahlia misalnya di Alfa. Nggak apa-apa misalnya di Alfa unek-uneknya di sini keluarin masalahnya. Kalau agak bingung bahasa sendiri dulu. Karena kan kayak kayak Yuni juga kan. Jadi gini Pak di Jepang itu kadang kan nah nanti dibantu dibahasakan ya bahasa Indonesianya yang sama-sama gitu kan. Tadi Yuni Pak kayaknya harus begini ya. Bapak terbuka silakan ya. Dahlia mah di Serikandi, Pak, dealer mobil. Ya, oke. Serikandi ya maaf. Serikandi ya. Endah itu mah, Bapak. Oh indah. Kan biasanya pertama di dia. Nah gitu ya. Jadi memang perkuliahan Bapak begitu sistemnya. Kan kemarin memang nggak terlalu ini apa ya pertemuannya. Tapi kan udah di-share PPT-nya. Tinggal dibaca dan kemarin di tesnya juga kan lumayan lah. Ya segitu mah. Bandingkan ya karena kan ya dibandingkan ini ada lebih bagus lah gitu. Secara teori berarti sudah. Nah tinggal sekarang kan prakteknya gitu ya sampai bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kayak UP itu outputnya. Kita nggak usah uas-uas lagi kan. Nggak usah tes-tes lagi. Tapi setiap pertemuan teman-teman menyetorkan. Pak ini Pak saya latar belakangnya begini. Pak identifikasi saya begini. Gitu kan. Berarti nanti yang Yuni itu di sini progresnya Menjabarkan dari identifikasi masalah ya. Itu berarti Yuni minimalnya itu latar belakangnya selesai. Gitu. latar belakang. Iya kan dari Bisa. itunya kan sudah disusun tuh, tinggal dimasukin ke latar belakang. Identifikasinya mau ditambahin sedikit, boleh silakan. Boleh. Nah, Oke. misalnya, Oke, Bapak. nah, misalnya mau lanjut langsung ke bab 2 lebih bagus, bab 3 lebih bagus. Jadi nanti, nah kalau Bapak nanti bertanggung jawab kayak ini kayak ada moderasi, nanti analisisnya seperti apa dikasih tahu, analisisnya analisis jalur, nanti aplikasinya seperti apa dikasih tahu mau yang gratisan mau berbayar mau yang apa
Smart PLS atau mau SPSS aja silakan ya. Tapi kalau bisa jangan SPSS lah. Coba yang lain gitu ya. Atau SPSS wae banyak yang itu kurang enak didengarnya lah kalau kalau di dunia itu teh penelitian SPSS itu udah nggak ada, udah nggak laku, diganti ya. Begitu teman-teman, udah malam, udah jam 9. Terima kasih. Jangan lupa. Bapak yang tadi tolong dikirim ya. Iya, Iya, nanti sama aku dilengkapin lagi. Kan tugas sambil setor juga kalian. hmm, kalau riset kan lebih cepat tuh kalau riset mah ya. Tapi kalau ini mah benar-benar detil harus sesuai dengan ini. Kalau riset mah kan agak sedikit ngoboy ya. Makanya, aduh, gimana kalau mau saya bahas dulu ya bakal habis waktunya. Nah, begitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa didapatkan poin-poinnya. Udah mau habis lagi. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri ya. Ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.